Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman peserta webinar Amazing Kids. Ini pertemuan kali kedua kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sebelum kita melangkah jauh, saya akan membacakan tata tertib webinar Amazing Kids dengan topik mewujudkan Kota Dumai sebagai kota ramah anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, akses ke Zoom itu kita buka dari 30 menit sebelum acara dimulai, yaitu pada pukul 9.30 hingga 10.00. Dan pastikan juga perangkat komputer, laptop, maupun ponsel itu terhubung baik dengan internet. ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, tidak boleh menggunakan nama perangkat maupun nama institusi. Dan peserta juga diwajibkan untuk berpakaian sopan, berperilaku sopan pada saat webinar dilaksanakan. Peserta juga sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute, kecuali ada instruksi dari saya untuk menyalakannya. Ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat box yang ada di Zoom ini, yang tersedia di Zoom, dengan format nama, asal daerah, instansi bila ada, dan pertanyaannya. Lalu moderator mempunyai hak penuh untuk mengatur kelas webinar. Mengenai sertifikat, itu akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal hingga akhir. Lalu pembagian sertifikat akan dibagikan paling lambat H+3 setelah acara webinar selesai. Absensi berjalan di setiap pertemuan. Oke, semuanya sudah saya bacakan mengenai tata tertib webinar. Semoga kita semua mentaatinya sehingga webinar ini berjalan dengan baik dan tepat waktu. Mungkin kita langsung saja ke sesi materi pada kali ini. Dan hari ini yang mengisi materi kita adalah Kang Deden dari Gurame. Selamat pagi, Kang Deden. Selamat pagi. Sebelum mohon di-mute dulu semuanya suaranya. Kang Deden, apa kabar? Baik, alhamdulillah luar biasa, dahsyat, yes. Oke, mantap ya. Udah siap semua nih ya, berarti ya. Sebelum Kang Deden memaparkan materinya, saya bacakan dulu riwayat Kang Deden. Kang Deden ini lahir 18 April 1980. Beliau adalah owner Gurame Pusat dan owner KB serta SD Fun Islamic School. Beliau juga dosen PAUD. Nah, jadi ini bakal banyak sekali informasi maupun pengetahuan baru ya yang akan dipaparkan oleh Kang Deden. Mungkin semuanya standby dan ready untuk mendengarkan penjelasan dari Kang Deden. Jadi nanti bakal ada sesi pertanyaan. Kita akan mengambil pertanyaan sebanyak-banyaknya selagi waktu mumpuni. Sekarang saya persilakan untuk Kang Deden untuk memaparkan materinya. Kepada Kang Deden, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bun, share materinya nanti dulu aja nggak apa? Share materinya, baik ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kita semua, semoga yang senantiasa diberikan kenikmatan berupa kesehatan, berupa kenikmatan ibadah yang istiqomah, anak-anak yang solih-solihah, dan insya Allah pagi ini yang semua yang jawab salam semoga insya Allah hutangnya lunas ya, amin. Amin, Allahumma amin. Dari wajah-wajah ya corona. Insya Allah ya, insya Allah yang banyak belajar, yang banyak terus bermanfaat untuk umat, insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita, yang usahanya dilancarkan, yang jadi guru insya Allah
dimudahkan segalanya. Walaupun gaji guru ya 1,5 ya kita nikmatin ya. 1,5 Amin. tanggal 1 gajian, tanggal 5, ya nggak Terima apa-apa kasih. ya kita nikmati ya. Yang penting bahagia. Karena bahagia Bahagia. yang menciptakan adalah kita. Walaupun gaji 1,5 tetap bahagia insya Allah. Bahagia. Saya yakin. Dan juga yang bagi ayah bunda yang punya putra putri ABK juga semoga Allah permudah urusannya, Allah berikan kesolehan dan prestasi-prestasi untuk mereka. Juga guru-gurunya yang guru-guru dari ABK semoga dimudahkan ya, dan di luar ABK juga semoga beri kesabaran ya. Karena insya Allah dengan kesabaran itu insya Allah kebahagiaan akan hadir dan rezeki yang berlimpah akan hadir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur pagi ini teman-teman, apa kabar semuanya? Baik? Baik. Alhamdulillah luar biasa, semoga Alhamdulillah. amin. Pagi ini Allah melimpahkan rahmatnya sehingga Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, semuanya yang hadir pagi ini diberikan hidupnya terarah, hidupnya maslahah, hidupnya barokah. Amin. Sehingga apa yang kita lakukan selama ini dalam mengajar, apa yang kita lakukan selama ini dalam berbagi, apa yang selama ini kita dalam berkarya, itu ada nilai ibadah, lelah dan lillah. Maka insya Allah hatinya akan selalu ada dalam lindungan Allah. Pokoknya fokus kebaikan, apapun cacian orang, apapun hinaan orang, apapun cercaan orang, apapun rendahan orang, kita dibilang apa ini itu, no problem. Yang penting fokus kebaikan. Setiap kebaikan, misalnya kita membuat sebuah kebaikan ya, membuat sebuah kebaikan, maka insya Allah matinya juga tidak mendadak langsung ya, atau matinya itu insya Allah tidak dalam kejelekan. Amin. Ya, semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang penting baik insya Allah orang lain besok akan ngikutin kita yang selama ini merendahkan kita ya. Dan tidak ada hari ini, pagi ini rasa kotor apapun dalam pikiran kita, perasaan kita, sehingga putra putri kita solih-solihah, suaminya solih, murid-muridnya juga solih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda yang dicintai Allah, kalau saya bilang pam param pam pam, jawab pam pam. Coba semuanya ya, pam param pam pam. Oke, ulangi pam param pam 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 ya, ulangi semuanya. Pam-pamnya kompak ya, pam param pam 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 gitu. Ulangi pam param pam 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 pam. Para pam pam pam. pam-pamnya jangan gini pam pam ya, pam pam gitu. Ulangi. Oh, ini gimana sih guru ini jangan-jangan 1,5 ya. Tanggal 1 gajian, tanggal 5 udah koma, ini udah lewat tanggal 5. Ulangi. Pam param pam pam. Kalau saya tanya mau apa kita hari ini, ayo kita jawab bersenang-senang. Ulangi, mau apa kita hari ini? Bersenang. Tepuk tangan luar biasa. Baik, ayah bunda yang hari ini ikut Zoom ini, lihat dari wajah-wajahnya saya banyak yang kenal juga ya. Banyak yang sudah ikut di komunitas saya, ya alhamdulillah ya. Ini kayaknya pindah grup ke sini ini. Betul. Betul. Tapi mudah-mudahan semoga ini saya lihat nama-namanya, wajah-wajahnya ini saya hafal ini kan. Tapi nggak apa-apa. Semoga tetap, karena alhamdulillah kita sudah keliling ya, berbagi, kita udah pada hafal wajahnya, dan semoga tidak bosan ya. Dan pagi ini saya dikasih tugas judulnya, yaitu saya tidak khusus tentang ABK ya, karena ABK kemarin sudah diisi oleh para trainer pembicara, mulai dari sahabat saya Bu Trimiza ya, juga alumni RT Gurame juga, alhamdulillah beliau sudah membuka sekolah ABK juga, semoga berkah ya, berlimpah, dan beliau sangat luar biasa untuk mengurusi anak-anak ABK. Begitu pula sekolah kami. Dan hari ini teman-teman
Saya mohon maaf tadi yang untuk ABK besok lagi ya. Setelah ini Senin ada lagi jadwal semua ABK kecuali saya. Saya nggak ABK. Saya untuk menghibur aja, memotivasi katanya. Ya sudahlah, tugas saya menghibur dan memotivasi ya. Semoga tidak puas karena saya bukan alat pemuas ya. Terima kasih ya Bunda. Baik. Teman-teman Zoom yang saya cintai, wabil khusus moderator dan wabil khusus Ibu Trimiza yang sudah mengundang kami. Semoga tambah jaya, tambah sukses, tambah makmur. Amin. Ayah bunda yang dicintai Allah, tema sekarang saya adalah tentang sekolah unik, orang tua melirik, anak pun tertarik. Di sini saya bukan tentang keunikan sekolah tuh dari bahan kayu atau uniknya sekolah dari bentuk sekolahnya atau uniknya sekolah muridnya misalnya dari pantai semua, tidak. Ini kami bagaimana nanti sekolah unik, bagaimana nanti orang tua bisa melirik dan anak itu bisa tertarik. Nah, nanti kita kayak di konsep saja ya. Kita perbanyak di konsep-konsep kita biar orang tua itu semakin greget ingin mempelajari pribadinya, merubah dirinya, mempola dirinya sehingga nanti efeknya kepada anak-anaknya. Anak-anaknya itu nanti di rumah akan banyak perubahan karena orang tua sudah berubah, anak berubah, maka di sekolah pun Bapak Ibu guru, ayah bunda akan mudah merubah mereka. Nah, inilah tugas kita bagaimana seorang guru mampu membuat orang tua melirik dan anak tertarik dengan program kita dengan guru-gurunya. Maka yang harus diperbaiki nanti siapa? Yaitu pribadinya, sekolahnya, dan programnya. Oke. Ayah bunda, mungkin sedikit saya akan sedikit menjelaskan dulu karena ini waktunya mepet ya sebentar, tapi nggak apa-apa, yang penting barokah. Dan yang sudah ikut di program batch kami, batch 1 sampai 13, ini saya lihat banyak yang udah ikut, tetap bisa terus belajar. Jadi Bapak Ibu saya yakin ingin sekolahnya itu tambah maju, ingin sekolahnya tambah berkualitas ya, ingin sekolahnya itu jangan sampai sekolah itu monoton, sekolah itu tidak punya program yang jelas. Yang penting apa adanya bagaikan air mengalir ya. Jangan sampai ibu bapak punya visi udahlah bagaikan air mengalir. Kalau air mengalirnya kecomberan bagaimana? Oh, naudzubillah min dzalik ya. Kalau kita nggak tahu air mengalir itu kita kemana harus kita programkan di sini ya. Baik, ayah bunda yang cintai dan Allah makan sedikit. Saya mengevaluasi beberapa sekolah PAUD ya, atau beberapa mungkin ayah bunda juga bisa lihat di daerah terdekat. Sekolah-sekolah bunda di samping kanan kiri ya, satu desa, satu kecamatan itu mesti berbeda-beda. Dan satu, ada sekolah PAUD itu yang hidupnya, mohon maaf, sekolah itu hidup segan mati tak mampu ya, la ya wala yamut. Jadi hidupnya segan mati tidak mampu. Ini sebuah lembaga yang mohon maaf putus asa ya dalam menjalankan sebuah aktivitas kegiatan belajar mengajarnya. Kedua, manajemennya itu amburadul, acak-acakan, tidak punya manajemen yang jelas, apalagi berkualitas ya. Ini amburadul. Jadi karena itu yang penting jalan. Nah, ini jangan sampai akhirnya mohon maaf jumlah siswa itu yang sedikit lebih parahnya lagi ya, tidak mendapat kepercayaan. Kemudian guru-guru SDM-nya itu walaupun masih muda tapi dia rendah, kualitasnya rendah, tidak pernah ikut Zoom, pelatihan, lihat YouTube, baca buku, ataupun ikut seminar apapun lah, jarang. Akhirnya sekolah itu mandek, berhenti, muridnya tidak ada, kelasnya besar, muridnya tidak ada, kepercayaan masyarakat tidak ada. Inilah yang saya bilang naudzubillahi min dzalik, haram jadah, najis mugoladon, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lebih baik tutup aja sekolah kayak gitu. Kenapa? Ini yang akan merusak anak-anak yang akhirnya. Karena niat sekolahnya membangun sekolah, membuka sekolah itu tidak secara fokus ya. Nah, yang kedua, jadi yang pertama ada sekolah yang apa? Layah ya wala yamut, hidup segan mati tak mampu. Yang kedua ada sekolah yang mohon maaf sedang tumbuh ya. Nah, ini ada lumayan ya. Sebuah lembaga yang memiliki kepercayaan masyarakat itu besar. Manajemen sekolah ini yang sedang mencari bentuk, ini dalam kata ini Pak Munif ya. Jadi manajemennya lagi cari bentuk ya dan model yang bagus,
perbandingan sana, lihat sana, terus mempelajari, memperbaiki diri ya dari manajemennya. Kemudian jumlah siswa yang mendaftar lebih lumayan banyak ya, alhamdulillah dibandingkan dengan kapasitas sekolah. Nah ini berarti sudah diminatin, sudah dilirik, sudah dilirik oleh para orang tua. Saya yakin sekolah yang sedang tumbuh ini mungkin udah menarik bagi anak-anaknya karena orang tuanya sudah melihat. Kira-kira ayah bunda angkat tangan yang nomor pertama. Yang nomor pertama angkat tangan sekolahnya yang layak yamut ada? Alhamdulillah nggak ada. Yang sedang tumbuh angkat tangan, sekolahnya yang sedang tumbuh. Ada juga? Oh nggak ada. Oh ada, alhamdulillah ya. Yang jangan ini nggak ngangkat, ini sekolahnya atau nggak punya sekolah, nggak tahu ya saya. Oh alam ya. Udah. Ini yang hadir ini kan ada yang punya sekolah, ada yang ngajar, ada yang PNS, kita campur. Nah, ini yang tumbuh ini insya Allah SDM-nya sudah mulai banyak ikut seminar ya, walaupun belum fokus tapi sudah mulai terus karena hidup kita ini mohon maaf, bikin sekolah itu jangan asal tapi harus tumbuh. Makanya nanti ada di materi nanti kita ada skill up, bagaimana skill up sekolah biar tumbuh berkembang pesat gitu ya, walaupun santai tapi pesat gitu. Nah, yang ketiga itu ada sekolah yang mohon maaf sekolah TK kita yang berkualitas ya, RA, KB ya, TK itu TPA itu mulai dari tumbuh menuju ke berkualitas. Yaitu sebuah lembaga yang fokus pada peningkatan ya. Peningkatan apa? Peningkatan gurunya dengan apa? Pengembangan dan pelatihan yang terstruktur. Ya, misalnya contoh bunda mau ayah bunda punya sekolah program pelatihan tersebut bukan asal ada pelatihan ikut tidak terstruktur, akhirnya pas dites lagi coba disampaikan materinya bingung semua karena yang penting ikut diberangkatkan tapi fokus kita sekolah ini butuh apa dalam waktu dekat ini apa, makanya ada namanya analisa SWOT ya. Mungkin kemarin ikut yang di program kita, kemudian ada yang di program Pak Nafi misalnya, atau dengan program kita. Nah, kita ada analisa SWOT apa kekurangan kita ya, apa kekuatan kita sampai kita butuh apa untuk SDM kita ini. Misalnya di tahun ini kami butuh manajemen yang ini, berarti bagian manajemennya keadministrasiannya dilengkapi dan diperbaiki. Oh, kami butuh SDM-nya seperti bla bla bla, dia bisa menerapkan SLC, student led conference misalnya. Oh, ikutkan pelatihan. Oh, kami butuh untuk orang ini guru-guru public speaking-nya kok nggak pede, berarti kita ikutan biar pede public speaking. Nah, ini harus terfokus sehingga kita bisa menginginkan guru-guru kita ini menjadi yang terbaik sehingga sekolah itu bukan hanya tumbuh tapi dia menuju ke berkualitas. Ya, nah ini yang harus kita inginkan. Jadi programnya terstruktur. Manajemen sekolahnya itu sudah stabil. Nah ini ya sudah stabil, filing sistemnya sudah keren, pokoknya udah SOP-nya sudah berjalan dengan baik, muridnya itu banyak ya ketimbang kapasitas sekolahnya itu, jadi dibandingkan dengan kapasitas sekolah muridnya lebih banyak. Nah ini sampai karena apa? Orang antri kalau lihat sekolah berkualitas. Sampai ada mohon maaf sekolah yang antrinya dari jam 3 subuh mau daftar itu. Mereka mau lah. Kenapa? Berarti sekolah itu kan dilirik, diminatin oleh orang tua dan anak pun tertarik dengan sekolah itu. Nah, berarti kita cari tahu seperti apa. Nah, kita mari belajar bareng-bareng ya. Khususnya juga saya pribadi dan teman-teman semua sehingga kita bisa menjadi sekolah-sekolah yang besar, sekolah-sekolah yang berkualitas, bukan hanya besar. Orang tuh banyak kadang mohon maaf, kita ditinggalkan bangunan tapi kualitasnya tidak ada. Kita harus seimbang antara kualitas guru, kualitasnya sekolah itu seimbangkan dengan bangunan dan kemudian dengan muridnya. Jangan sampai bangun terus tapi program nggak jelas, tidak kaya dengan program. Maka kita hari ini yang kita bahas adalah bagaimana kaya dengan program, bagaimana gurunya itu menjadi menggugah, gurunya itu berkarakter motivator, gurunya itu sebagai betul-betul dia merasakan auranya bukan aura kasih ya atau aura kasbon ya, tapi aura dari hati karena Allah dia mengajar. Maka insya Allah perubahan guru
Dan rasa kotor di sini dibersihkan dulu. Benci kepada yang Himpaudi, benci ke IGTK benci ke IGRA, hilangkan organisasi, ya. Tapi yang ada bagaimana mengajar dengan profesional. Nah, ini gurunya diperbaiki. Maka hari ini saya akan memberikan sedikit belajar bareng. Sekolah yang unik itu adalah satu, gurunya yang punya pribadi yang menggugah dan merubah. Dia berkarakter motivator sebagai fasilitator juga, tapi dia mampu merangkul teman-temannya. Apa yang harus kita lakukan? Oke, kita ke sini sekarang. Ya, selain program lain. Oke, saya akan share sendiri aja ya, Bun ya. Halo, Bunda moderator tuh Bunda siapa? Saya belum dikenalin tadi. Oke, saya akan share sedikit. Halo, masih hidup semuanya? Masih. Oh, alhamdulillah kalau masih hidup ya, saya akan share. Terima kasih kalau masih hidup, takutnya pada tidur ini. Saya ngobrol sendiri nanti. Ngopi, Kang. Oke, sambil ngopi ya. Ngopi belum ya? Oke. Baik, ayah bunda yang dicintai Allah, yuk kita ini tangannya ke sini dulu semua. Yuk, tangannya ke sini semua. Oke, sudah semua? Kalau sudah semua, tangannya kekepalakan semua. Baik, oke. Yuk, cheese. Cheese, yuk semuanya. Cheese, double, boom, coki, yes, so what gitu loh. Coba bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Bun, pada ketawa. Ayo, gimana? Cheese, yuk. Cheese. Yuk ulangi. Oh, Bunda, di-share di Bunda aja deh, Bun. Udah bisa kelihatan nggak? Tapi boleh bisa. Udah kelihatan belum? Udah. Udah ya. Baik, yuk ulangi. Cheese, double, boom, coki, yes, so what gitu loh. Yuk ulangi. Oke, yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Cheese, bubble. Cheese, double, boom, Yes. so what gitu loh. So what gitu loh. Oke, nanti diajarin ke temennya ya. Diganti nama sekolahnya. Jadi Sobat gitu loh diganti KB Amazing gitu loh. Atau TK Pembina gitu loh. Atau RA Al-Jannah gitu loh ya. Boleh diganti nama-namanya ya. Alhamdulillah. Baik. Ayah bunda yang selalu bahagia. Yuk tangannya ke atas. Kita nyanyi lagi. Tempelin sebelah kanannya. Sudah, tempelin sebelah kanannya, sudah. Oke, kalau sudah anggap aja ada orang ya. Kalau nggak ada orang nggak apa-apa ya. Tangannya ke kanan, yuk. Digerak-gerakan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Ting ting. Ulangi. Yuk, semangat. Suaranya keluarin. Sekarang boleh suara keluarin, nanti matiin lagi ya. Oke, yuk. Tangannya ke kanan dulu. Oke, yuk. Saya dulu ya, Media. Sekali lagi. Saya kelihatan nggak, Bu? Ini jangan nggak kelihatan. Keren. Salut. Oke, ulangi semuanya. Baik. 1, Baik. 2, 3 ya. Sambil dipoto ya. Panitia dipotoin lagi pas gerak dan senyum kayak gini. 1, 2, 3. Yuk, suaranya keluarin. 1, 2, 3. Tangan ke kanan, ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang. Tangannya gini semua, ayah bunda tangannya gini semua. Tangannya gini kan semua.
Siap Baiklah. dipoto ya. Gini. Ting ting. Oke, panitia dipotoin ya. Panitia dipotoin semua ya. Matanya Oke. tetap ya. Matanya tetap ya. Oke. Makanya diting-tingin biar jelek. Ya. Satu, panitia Oke. sudah siap foto belum? Ya. Halo panitia, Oke, ada yang sudah. foto? Oke, sudah. Siap. 1, 2, 3. Ting ting. Oke. Jelek banget tuh. Mantap. Tepuk tangan. Saya buka dulu biar agak terang wajahnya ya. Bismillah, terang beneran. Oke. Baik ayah bunda yang saya cintai dan alhamdulillahkan, menjadi bagaimana sekolah itu bisa dilirik dan menarik buat anak-anaknya, tentunya satu perbaiki adalah gurunya, sehingga anaknya itu tidak bosan dengan muridnya, sehingga dia ada laporan ke orang tua. Dan program contoh kami ada namanya sekolah orang tua. Ini pertama, mau mendidik anak itu yang kita bina, yang kita didik itu siapa dulu? Yaitu orang tua. Ibu mohon maaf, makanya programnya ada parenting. Kami ada sekolah orang tua. Setahun 7 kali minimal. Setahun 7 kali minimal parenting di kami. Nah, setelah itu ayah bunda, kemudian di sana kami susun terstruktur program parenting untuk perubahan orang tua ya. Nah, sehingga banyak diantaranya bagaimana anak dilatih cepat esensial life skill-nya ya, 7 esensi life skill anak, fokus, kontrol diri, make connection, communication, itu kita kasih buat mereka. Kemudian bagaimana mereka melatih HOTS-nya, higher order thinking skill-nya buat anak-anak. Jadi bukan hanya gurunya aja di sekolah yang bisa ngajar, tapi muridnya pun gurunya orang tuanya pun dikasih pembelajaran ya dan sebagainya. Kemudian banyak yang harus kita pikirkan buat sekolah, bukan hanya untuk anak aja, tapi orang tua dulu sebenarnya. Kalau orang tua sudah berubah, maka insya Allah anak pun akan berubah, gurunya pun insya Allah gampang ngelatih anak-anak, ngebina anak-anak. Baik, ayah bunda yang dicintai Allah, bunda saya sudah di-co-hostkan belum ya? Sudah ya. Oke. Yang satu lagi HP satu saya dua-duanya di-co-hostkan ya. Oh iya. Oke, sudah. Ya. Sudah. Oke, makasih. Baik. Ayah bunda yang dicintai Allah, maka tugas kita adalah satu, bagaimana seorang guru ini satu dulu. Ini bagi saya banyak ya, bisa 5, bisa 9, bisa 7, ini saya aja. Silakan ditambah lagi. Bagaimana seorang pribadi, guru-guru, kepala sekolah, manajemen yang jelas. Apa? Satu, agar sekolahnya unik, menarik, dan anaknya tertarik itu, maka perbaiki satu, mampu menciptakan lingkungan. Nah ini si anak itu, si guru itu, manajemen yang ada di kelas itu, mampu menciptakan lingkungan belajar yang asik dan menyenangkan. Ya, mampu menata lingkungan belajar dengan bagus ya. Kedua, mampu men-skill up, menumbuh kembangkan dengan 7 ya, 7 skill up yang nanti saya tidak bahas secara detail karena panjang ya. Ini khusus materi skill up. Bagaimana sekolah tumbuh ini kami programkan di program coaching ya, coaching gurame setiap 4 hari ya, full nanti Desember kita mulai yang mau. Kemudian bagaimana membangun network ya, jaringan. Kemudian melatih knowledge-nya, skill-nya, and excellent attitude-nya. Itu dilatih semua. Guru-guru ada pelatihan, ada pertemuan. Maka ini dilatih itu setiap misalnya sebulan monggo sekolah manajemen guru-guru dilatih seperti ini. Kemudian ada personal branding, bagaimana membangun personal branding. Kita mampu membangun keunggulan kita, produk sekolahnya apa, itu harus tahu ya guru-guru, sampai jangan-jangan produk unggulannya nggak tahu, yang dicari dilirik orang tua itu apa, maka dari sekarang bikin ya. Kemudian visioner dan leadership-nya bagus ya, kita latih bagaimana memimpin, bagaimana visi ke depan dan sebagainya. Kemudian mampu meng-on-kan dengan 4 on-nya, vision-nya, action, passion, collaboration-nya ya. Kemudian administrasi lengkap ya. Kemudian yang ke-9 adalah mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah, disinilah nanti akan banyak dilirik oleh orang tua karena guru-gurunya dahsyat dan profesional. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita bahas yang pertama. Bagaimana seorang guru, bagaimana sekolah, bagaimana kerja sama tim.
guru-guru di sekolah, di kelas itu mampu menata, menciptakan lingkungan belajarnya. Nah, maka ada 4F ya. Oke, lihat ke sini. Ayah Bunda, bagaimana kami menciptakan lingkungan kelas ya dengan 4F ya. Apa itu 4F? Yang pertama fun ya, yang kedua fresh, yang ketiga fokus, yang keempat friendly. Ulangi, ada 4F. F yang pertama apa? Fun ya. Funnya dengan gaya Bapak Ibu ya. Fun boleh gitu ya. Ulangi, yang pertama apa? Fun. Yang kedua apa? Fresh gitu ya. Yang ketiga fokus. Oke. Yang keenam friendly ya. Friendly persahabatan ya. Ini yang ya. Oke, bagaimana menciptakan lingkungan belajar? Satu, dalam menciptakan lingkungan belajar itu tidak ada pembelajaran tanpa keterkaitan emosi antara guru dan murid. Jadi kalau tidak ada pembelajaran tanpa keterkaitan emosi guru, maka tidak akan maju. Maka hari ini kita harus apa? Ada sebuah keterikatan. Ada sebuah keterikatan emosi antara guru, maka dimulai kelas itu bagaimana ditata dengan asikan dulu, funkan dulu, bisa nyanyi ya, bisa gerak, bisa sesuatu yang menyenangkan, anak foto bareng, selfie. Contohnya bisa dengan teknik apa? Bisa dengan teknik selfie bareng-bareng. Ayo selfie jengkol, adik-adik jengkol misalnya. Ayo adik-adik kita bilang siji 10, anak-anak ekspresi di foto bareng. Funkan dulu, tata kelola dulu biar bagus dulu sekolah, biar senang dulu muridnya. Jadi jangan langsung ke pembelajaran. On-kan dulu, bukan on-kan dulu kelasnya, on-kan dulu anak-anaknya. Yuk ikutin saya di dalam kelas itu, yuk. Di dalam kelas itu, ikutin saya. Di dalam kelas itu Semuanya berbicara. Ulangi, di dalam kelas itu semuanya berbicara. Semuanya bertujuan. Semuanya senang. Oke, jadi pertama ada keterikatan sebuah emosi, maka harus di-on-kan dulu. Harus jangan off ya, on. Anak sampai ketawa, bisa dengan ibu monggo dengan sapaan. Halo teman-teman, pam param pam pam. Ada jawab pam pam misalnya. Kalau ibu guru atau pak guru bilang, ku guru yuk. Anak-anak jawab pak pak petok dengan gerakan. Silahkan ekspresikan. Anak bisa berekspresi tiap hari. Anak bisa fun tiap hari. Sehingga emosinya terkendali. Limbik sistemnya itu nyaut ya dengan kita, pusat emosionalnya. Nah, karena yang kita kejar untuk anak-anak itu apa? Anak bagaimana bahagia, anak bagaimana fun, anak bagaimana happy. Bukan cepat pintar dulu, tapi apa? Dia happy fun. Sehingga apa? Jangan sampai anak-anak kita, mohon maaf, tidak fun, tidak fresh, tidak fokus, tidak friendly. Maka yang terjadi apa? Di kelas tidak fun, di rumah pun orang tua tidak fun karena tidak ada program parenting yang jelas, maka yang terjadi apa? Bless, ya. Apa itu bless? B-nya boring. Kedua L-nya lonely, ya. Lonely syndrome, merasa kesepian. Ketiga A, ya, angry, ya. Sering marah-marah, ya. Keempat adalah S, stress. Ini bayangkan kalau anak-anak stres. Kelima adalah tired, merasa lelah anak-anak kita. Maka orang yang tidak bisa menfunkan, orang yang tidak bisa mengonkan, orang yang tidak bisa menata. Karena kita lihat di kelas itu ayah bunda, itu semuanya berbicara. Mulai dari menata meja, mulai dari menata apapun, warna kelas, ya, kondisi alam kelas, kemudian suhu udara kelas, itu berbicara. Ya, jangan sampai kepanasan, itu juga harus ditata kelola dengan baik kelas kita ya, biar fun, biar anak itu asik dan happy. Nah, kembali lagi, jadi ayah bunda bangun emosi mereka
ayah bunda masuk ke dunia mereka ya, baru arahkan dunia mereka ke dunia kita. Kalau dalam prinsip kuantum itu apa? Masuk dunia mereka, lalu arahkan dunia mereka ke dunia kita. Jadi kita harus masuk dulu apa hobi mereka, apa kesukaan mereka, apa yang diinginkan mereka, sehingga terjalinlah emosional hubungan yang luar biasa, sehingga kita mampu mengarahkan mereka, karena kita udah tahu apa yang diinginkan mereka. Kayak kita lah dengan suami istri. Kalau kita tahu masuk ke dunia istri, apa yang diinginkan, maka kita akan mudah ya. Nah, bangun kenyamanan belajar dengan sesuatu yang menyenangkan. Oke, jadi harus happy tadi ya. Jadi buat mereka tersenyum, tertawa, aman, nyaman, dan paham atas materi yang kita akan sampaikan. Karena kuncinya apa? Asik, menyenangkan. Ulangi, kuncinya apa? Asik, menyenangkan. Maka saya punya moto, datang menyenangkan, pulang dirindukan. Jadi kedatangan kita tuh harus menyenangkan dan pulangnya harus dirindukan. Jadi betul kata Rasulullah. Rasulullah selalu datangnya itu menyenangkan buat para sahabat. Sampai sahabat bilang, zaman Rasulullah, ya, sahabat-sahabat yang muda-muda ya, yang masih remaja, pingin apa? Saya bahagia banget, gembira banget kalau Rasulullah datang. Kenapa? Rasul datang, tatapan senyumnya itu cakar membahana, ya, senyumnya itu luar biasa ikhlas dari hati, dan dia selalu menyapa teman-temannya, ya, selalu menyapa teman-temannya. Maka di sini betul Bu konsep, lihat konsep anak-anak kita disapa dengan baik itu ya, ini. Nah, anak disapa dengan buset ya, bicara, senyum, tatapan. Jadi dia berbicara dengan lembut sesuai dengan ala qadrul akal kadar mereka. Kalau kita dengan anak-anak berarti bahasa anak-anak. Kalau kita berkumpul dengan orang tua, bahasa orang tua. Berkumpul dengan remaja, bahasa remaja. Nah, sehingga on ya, bicara dengan mereka. Kemudian senyumnya harus luar biasa. Kemudian tatapannya ini yang sering Rasulullah ajarkan kepada sahabat-sahabat, sehingga dia sampai saya menyesal dan saya cemburu, saya rugi. Kenapa? Kalau nanti Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lebih tua gitu ya, dia ingin sama mereka yang anak-anak muda ya. Ini yang harus kita pelajari dari Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Begitupun silahkan agama yang lain yang punya idola, maka jadikan idola itu menjadi sosok pribadi yang memiliki akhlak ya. Oke, lanjut. Nah, ayah bunda itu fun. Jadi kuncinya asik dan menyenangkan. Tata kelas kita ciptakan lingkungan belajar yang happy, yang fun, menyenangkan, sehingga datang kita itu menyenangkan, pulangnya dirindukan. Bukan datang tadi antar, pulang tadi jemput ya. Itu mah jin ya. Lanjut lagi. Yang kedua, saya percepat. Yang kedua ada fresh ya. Apa itu fresh? Update ya. Update selalu informasi yang penting untuk apa? Untuk menjaga sebuah komunikasi yang tetap hangat. Jadi ayah bunda memang harus update ilmu, bagaimana menghadapi poin 0 itu ya, 4.0, apalagi sekarang 5.0, bagaimana anak bisa berpikir kreatif, bagaimana anak bisa komunikasi, bagaimana anak bisa bisa kritis ya, bagaimana anak bisa dan sebagainya menghadapi anak zaman ini. Nah, kalau ayah bunda itu betul-betul mampu menghadapi itu dan fresh dalam hal komunikasi, fresh dalam ilmu, maka insya Allah munculkan ide-ide baru yang menarik, unik ya kepada anak kita, sahabat kita, teman kita. Bangun penampilan terbaik dalam diri Anda ya, penampilan yang fresh ya. Saya yakin di sini guru-guru, apalagi guru PAUD ya, guru PAUD itu seragamannya tuh tiap hari berganti-ganti, uangnya banyak ya, walaupun gajinya tadi 1,5, tapi ternyata uangnya banyak. Uangnya banyak dari mana? Ya wallahu alam. Ya, banyak pokoknya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Jadi ganti-ganti ya minimal kita dandan depan murid itu yang harus segar, walaupun tidak pakai banyak bedak, tidak ada bedak tapi segar ya, fresh ya. Bukan pakai es ya, segar. Kenapa? Ruh yang ada di sini itu muncul, keikhlasan, muncul dari hati karena Allah, maka insya Allah lillah itulah, walaupun lelah tetap segar ya dilihatnya. Kemudian penampilan yang selanjutnya Ibu dari pakaiannya ya, jangan sampai semua hitam menyakutkan anak-anak. Kalau bisa ya agak dicampur gitu ya, biar anak nggak terlalu. Kita juga kalau sidang waktu ujian munakosa itu kalau hitam-hitam jadi takut tuh pakai jubah hitam. Makanya sekarang
dosen-dosen ujian itu pakai dasi, pakai baju putih, santai, relax ya. Apalagi sekarang pakai Zoom ya, itu lebih santai gitu. Nah, ini yang harus kita pelajari ya. Lanjut, yang ketiga adalah fokus. Seorang guru mampu buatlah target bersama dengan emosional anak ya, bisa fokus sehingga kita tujuan materi kita itu bisa tertanam kepada mereka. 6 aspek perkembangannya. Kalau di SD K1, K2, K3, K4-nya bisa masuk kepada anak-anak ya, baik fisik motoriknya, baik sosialnya, sosial emosi, kemudian apalagi namanya, nilai agama moralnya, seninya, bahasanya, kognitif itu bisa masuk dengan bisa fokus kepada anak-anak tercinta kita ya. Dan kemudian tetapkan target alur pencapaian pembelajaran kita, itu sudah jelas ya, pasti ada. Kemudian lakukan proses secara bertahap namun cerdas dan berkualitas serta ikhlas dan tuntas ya. Kita nikmati proses namun tetap ada target ya, dengan bertahap namun dengan sistem yang cerdas. Jangan sampai kita tahun ini tidak bisa mengelola sesuatu dengan fokus, dengan cerdas ya. Baik, yang terakhir adalah bagaimana menciptakan lingkungan belajar sebagai kita pribadi di kelas. Kemudian ini juga materi ini Bu untuk orang tua juga Bu. Jadi kita materi ini disampaikan buat orang tua di parenting itu, sehingga mereka juga asik, sehingga mereka itu menyenangkan, sehingga mereka juga bisa ngajarin seperti kita layaknya guru, karena memang guru utama itu adalah orang tua. Maka disinilah ada orang tua nyasar, orang tua bayar, orang tua sadar. Maka saya inginkan semua yang ada di sekolah kita itu menjadi orang tua yang sadar, bukan hanya orang tua yang nyasar, yang menciptakan anak-anak itu blessed ya, boring, lonely, angry, stress, dan tired. Atau orang tua bayar yang hanya dibayar, tinggal udah yang penting bayar, ikut parenting nggak pernah ikut, ada undangan nggak pernah ini. Nah, ini jangan sampai. Nah, yang terakhir dengan friendly ini Bu, persahabatan seorang guru, orang tua, murid itu berjalanlah bukan di depan mereka, tetapi bukan juga di belakang mereka, tapi di samping. Kita bersahabat. Aku dan kamu adalah friend. Aku dan kamu adalah sahabat. Aku dan kamu adalah teman. Ayo belajar. Akhirnya anak merasa sebagai sahabat. Akhirnya dia curhat. Akhirnya dia komunikasi. Akhirnya dia luar biasa ya. Sehingga kita bisa berkomunikasi yang tepat sesuai dengan arahan mereka. Sehingga mereka berkarakter ya. Semuanya dahsyat dan luar biasa. Kemudian dengarkan harapan. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka? Dengarkan harapan dan pahami kebutuhan mereka. Maka kita belajar seorang guru bagaimana bisa tertarik orang tua itu akhirnya Bu, mohon maaf, dengan kualitas fun, fresh, fokus, friendly ini, dengan kita bisa berbicara dengan bahasa mereka. Orang tua itu Bu sangat melirik kita atau tertarik dengan program-program kita. Gurunya juga keren-keren, programnya keren, sehingga dia menyesal kalau anaknya nggak sekolah di kita. Nah, ini yang harus kita bangun. Kenapa? Guru-gurunya dalam mengajar tuh berbicaranya luar biasa, mampu berkomunikasi, mampu menyapa, mampu tahu bahasa mereka. Ini yang harus kita inginkan. Jadi ulangi, fun, fresh, focus, and friendly. Mungkin sampai di sini dulu karena saya dikasih waktu tidak panjang. Langsung dengan tanya jawab. Silakan, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Deden. Wah, luar biasa sekali materinya. Mungkin kita kumpulin dulu ya Kang Deden. Pertanyaan-pertanyaannya saya kasih waktu. Buat teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan menuju ke kotak chat box yang disediakan oleh Zoom dengan format nama, asal kota, instansi apabila ada, dan pertanyaannya. Oke, saya akan membacakan ya, mungkin ya, yang pertama ya Kang Deden. Kita tampung dulu apa gimana nih Kang Deden? Oh boleh, mau langsung angkat tangan, Ernest aja, silakan. Oke, ini ada yang... Atau mau atau di chat, atau mau langsung tanya jawab, langsung video boleh, silakan, terserah monggo. Oke, saya bacakan saja yang pertama ya Kang Deden ya, karena ini kita udah ada mampir satu pertanyaan. Ini dari Ibu Nining Herminingsih dari Rumah Autis Karawang, Jawa Barat. Pertanyaannya adalah,
Situasi yang dijelaskan pembicara itu apakah bisa diterapkan pada ABK? Mengingat anak berkebutuhan khusus mayoritas adalah anak yang fokus pada dunianya sendiri, Kang Deden. Ya, saya kembali kepada awal disampaikan di awal, saya memang pagi ini tidak fokus untuk ABK karena kami untuk umum, walaupun ini tema di sini adalah tentang nanti judulnya tentang ABK, maka karena nanti itu program yang itu khusus untuk tim-tim khusus pemateri ABK ya, kayak Bu Meja dan tim yang lainnya. Saya di sini hanya untuk yang umum. Tapi sedikit Ayah Bunda, karena memang betul saya juga punya yang ABK, itu tidak mudah untuk menerapkan ini. Ini memang saya diterapkan untuk anak-anak kelas yang umum ya, kelas yang di luar ABK. Yang ABK di sini memang karena kita tahu sendiri yang Bu Nining sampaikan di sini semua fokus pada dunianya sendiri. Jadi nanti saya juga belum pengalaman dengan anak ABK. Ini yang pengalaman anak ABK memang adik saya sendiri yang khusus di sana, yang khusus untuk mengajari mereka dengan terapinya, dengan ininya. Kalau bermainnya saya jujur belum bisa. Mungkin nanti ini bisa ditanyakan Ayah Bunda di pembicara-pembicara yang besok yang dia sudah tiap hari, tiap saat dan bersama anak-anak ABK. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa puas trik-triknya, tips-tipsnya. Kalau saya hanya dengan anak itu bermain, saya pegang ininya, sambil lihat mata, yuk pegang di ini sambil gerakan apa yang dia bisa ngikutin. Kalau enggak ya tidak memaksain karena ABK. Karena saya jujur, saya juga lagi cari, makanya saya ingin ikut juga di program berikutnya, pembicara berikutnya, teman-teman yang nanti ngisi di sini, saya ingin ada teknik apa yang bisa diajarkan ABK karena kami membuka, saya ingin belajar dan kesempatan ini saya ambil gitu kan. Saya bilang juga ke Bu Trimija, nanti saya akan fokus khusus ya di umum bukan yang ABK. Jadi Bunda ini begitu, nanti besok mungkin Bunda ini bisa ditanyakan sama ahli yang ABK khusus ya. Karena saya jujur saya tidak mumpuni untuk ini. Apakah bisa diterapkan apa tidak? Coba nanti bisa sharing teman-teman yang sudah menerapkan di ABK mungkin ya. Dan sebagainya. Terima kasih Bu Nining ya. Kalau ini mohon maaf ya, saya belum bisa ini karena saya belum bisa punya tip khusus atau strategi untuk anak ABK. Lagi belajar nanti sama tim pembicara berikutnya. Oke, gimana Ibu Nining? Ya, terima kasih Pak Oke, Deden. sama-sama Bu Nining. Oke, sami-sami Bu Nining di Karawang, Jawa Barat. Thank you. Oke, pertanyaan kedua Kang Deden. Ini dari kedua apa ya? Ya, ini dari Ibu Rini di Bandung. Bagaimana cara membuat pembelajar menarik dan asyik di masa pandemi ini? Karena pembuatan video tutorial untuk pembelajaran juga durasinya itu terbatas, berhubung memorinya full. Oke, silakan Kang Deden. Baik, kalau saya memang Bu, memang betul Bu, anak juga boring ya Bu, apalagi anak PAUD ya Bu ya, dikasih video tuh kadang nggak dilihat, malas lihatnya juga. Apalagi untuk Zoom anak-anak kayak gini, udah lihat gurunya aja udah malas, nggak mau dia ya, apalagi dia dilihatin video, ada yang malu, ada yang nggak ini. Yang jelas kalau saya memang Bunda, memang kuncinya adalah salah satunya adalah bekerja sama dengan orang tua. Makanya kami mohon maaf Bu, kami kan makanya ada parenting 7 kali itu Ibu Rini. Kami ini kenapa di sini ternyata ada hikmahnya di saat pandemi kayak gini mereka sudah kita kasih materi-materi full ya. Kemudian Ibu bisa home visit kepada orang tuanya dan kalau di kami memang offline, orang tuanya tetap masuk untuk apa? Pembelajaran. Kita latih, kasih itunya, nih silakan yang mereka belajar sendiri dengan anak-anak karena memang guru di masa corona kita sudah banyak kemarin udah terhentinya full ya Bu ya. Guru sudah nggak bisa masuk ke rumah, dulu masih bisa home visit. Kemudian dilarang, sudah sampai 4 bulan tuh kita betul-betul di-cut tidak bisa masuk ke dunia mereka, yang bisa hanya siapa? Ya orang tua. Untuk kuotanya juga orang tua mengeluh. Kita adakan Zoom aja, mohon maaf. Misalnya kayak saya jujur untuk Zoom misalnya, orang tua dari 85 yang hadir 15, berarti kan tidak bisa. Kenapa? Karena mereka juga mikir Zoom juga tidak mudah bagi mereka. Kedua juga kuota mereka juga siapa yang bayar juga mereka juga agak ini. Maka kunci kalau saya sih kita
orang tuanya itu lebih baik offline, kita ada parenting setiap bulan, kemudian kita kasih materi-materi. Kalau saya kan ada 7 program misalnya, saya kasih Bu, misalnya bagaimana ngelatih fokusnya, misalnya bagaimana menata HOTS-nya yang C1 sampai C6 teorinya taksonomi Bloom misalnya, dengan prakteknya saya ajarin kepada orang tua. Kemudian terapkan silakan dengan bermain menuju 6 aspeknya. Nah, saya gitu aja Bu, sehingga dan di sini wajah kita, badan kita itu semua adalah bisa dipermainkan dengan anak-anak kita, maka kita latih juga mereka Bu ya. Ini dari mulut, dari ini semua bisa bermain dengan anak. Apa sih yang nggak sulit? Nah, ternyata kalau orang tuanya, makanya kembali lagi, maka ada tipe Bu, mohon maaf, kita tidak bisa masuk secara maksimal kalau orang tua masih orang tua nyasar. Maka ada 3 tipe kan, orang tua nyasar, orang tua bayar, orang tua sadar. Orang tua nyasar itu yang banyak protesan, sudah dikasih materi dari kita dikirim, nggak pernah, alasan anaknya nggak mau, karena dianya juga udah malas nggak mau. Oh sibuk ini, sibuk itu. Maka dia orang tua itu nyasar, maka anaknya timbul blast tadi. Kedua, orang tua bayar, disuruh parenting nggak datang-datang, tinggal bayar sekolah, udah saya tinggal bayar, nyerahin sekolah. Sekolah itu mohon maaf bukan laundry, dimasukin langsung jadi. Maka saya ambil bagaimana mencetak orang tua yang sadar. Sadar apa? Sadar bahwa pendidikan utama itu adalah orang tua. Itu yang terindah mendidik anak itu adalah orang tua. Maka kita beri materinya di saat offline. Itu kalau saya Bu, pandemi. Di saat pandemi mereka kasih materi. 1 bulan itu saya kasih 1 materi yang banyak, teori praktek. Sudah terapkan silahkan. Yang penting gambaran umumnya tidak harus sama dengan kayak di KH atau RPPM kita. Silahkan. Yang penting dia bisa bereksplor, motoriknya jalan, bahasanya jalan. Saya dengan anak juga, anak saya umur 5 tahun. Saya ajak bermain, apa kamu butuh apa? Mulai yang layang saya ajak ke sawah, oke, yang penting pakai masker, udah main, dia bisa menghadapi masalah. Karena tujuan pendidikan apa? Bagaimana anak bisa beradaptasi dengan lingkungan, tidak harus sesuai dengan RKK-RPM yang bikin orang tua capek, ini harus kayak gini. Yang penting dia jalan, akhirnya komunikasi tetap jalan, fisik motoriknya jalan, bermain asik, seninya ada. Alhamdulillah, buktinya mereka senang-senang aja, enjoy. Asal apa kuncinya? Orang tuanya dirubah dulu ke jadi orang tua yang sadar sehingga dia mau mendidik dengan baik. Kalau enggak, mohon maaf Ibu, Bapak mau dikasih materi Zoom, sekreatif apapun tidak maksimal Zoom itu dan materi video itu enggak maksimal. Anaknya mohon maaf malas, lebih baik lihat YouTube. Percaya apa enggak? Pasti lebih baik lihat YouTube, main game, itu yang lebih asik. Makanya kadang kitalah yang bisa bermain dengan anak. Maka saya kalau malam-malam tuh anak ngaji, anak untuk ini saya pakai boneka Bu. Saya ini kan dengan boneka, belajar dengan boneka, anak dirayu sampai nggak mau dulu. Akhirnya lama-lama 10 menit mau. Saya dengan mau tidur itu ternyata bisa bermain dengan boneka, dengan ini. Nah itu juga memang anak-anak seperti itu. Jadi saya kuncinya perbaiki dulu orang tuanya. Maka pentingnya parenting itu Bu, jangan setahun sekali. Nah besok nggak tahu kita ada corona lagi kan, makanya besok pas offline udah mulai kita ini parenting itu kalau bisa ya yang banyak, saya 7 kali Bu. Iya, yang isi kan bisa dari orang tua, bisa dari guru sendiri, nggak usah pembicara saya diundang, capek jauh ya. Nah, Ibu aja Bu guru sama Pak guru bisa semua. Nanti butuh slide kirim ke saya, nanti saya kasih. Ya, Nah, gimana? begitu ya. Oke Bunda, Bunda Rini ya, terima kasih. Iya, Bunda Rini. Gimana Bunda Rini? Terima kasih Kang Deden. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah. Parentingnya 7 kali minimal. Terima kasih Kang Ya. Deden. Ibu kalau mau permainan tinggal di sini, mau permainan apa coba? Kita banyak dari sini. Gerak, lagu, ini sudah dimanfaatkan. Karena orang tua udah nggak mau kreatif, nggak mau mikir, udah serahin ke guru, itu kuncinya Bu. Sebenarnya kalau orang tua mau belajar, kita ada parenting, saya yakin mereka kreatif dan mereka jadi guru. Besok kalau Ibu cari guru, itu dari orang tua udah gampang. Udah pinter. Makanya di kami Bu, sekali lagi saya terangkan, ada sekolah orang tua, itu 7 kali. Kedua, ada program orang tua mengajar. Sebulan 5 orang di program kami ya. 5 orang tuh buat apa? Nanti dikasih waktu maksimal 20 menit mengajar. Kenapa? Supaya nggak protesan. Dia tahu nanti ngajar anak 5, ngajar anak 10, Bu pipis, Bu ternyata ngurus anak itu tidak mudah. Akhirnya dia belajar, ternyata mereka ketagihan, ada yang mau belajar lagi, ada yang mau ini, ternyata dia akhirnya besok nggak berani protes. Ternyata ngurus anak itu tidak mudah seperti yang dibayangkan. Ibu tinggal bayar. Bayarannya juga mohon maaf, udah murah meriah, masih diprotes gurunya, kan naudzubillah itu orang tua kayak gitu.
Itu orang tua nyasar itu kayak gitu. Makanya diperbaiki dulu. Gurunya dimarah-marahin, sekolah disalah-salahin. Kenapa anak saya nggak bisa-bisa? Ternyata yang nggak bisa itu siapa? Orang tuanya yang tidak sadar. Maka disinilah kalau orang tua sadar, dia akan mau bekerja sama. Sekolah adalah mitra. Guru adalah rekan kita untuk mendidik anak di sekolah. Di rumah ada tugas dia. Itu yang kita harus tekankan kepada mereka. Begitu. Ya. Iya. Silakan. Yang lain. Oke. Ini ada dari Ibu Ainal Mardiah. Ini dari Aceh, Kang Deden. Berasal dari TKIT Askia. Pertanyaannya, terkadang untuk mewujudkan sekolah unik, orang tua melirik dan anak menarik itu mudah. Tetapi untuk menjaga dan mempertahankan sekolah tetap unik untuk seterusnya itu sangat susah. Nah, tipsnya nih, gimana mempertahankan sekolah itu tetap unik? Mohon tips-tipsnya. Silakan Kang Deden. Satu, Bunda siapa tadi? Bunda Airin, apa? Bunda Ainal. Bunda Ainal. Satu, tanamkan di mindset. Jangan ada kata susah. Ya, mendidik anak itu susah, menjaga itu susah. Sekarang diganti dulu mindsetnya. Mendidik anak itu mudah. Betul nggak? Yes? Oh enggak katanya. Terus menjaga untuk istiqomah itu mudah, walaupun dalam kenyataannya tidak mudah, tapi di sini dulu mindsetnya dirubah dulu, ayah bunda. Kenapa? Yuk kita buka mindset di sini kemandegan, gembok kemandegan. Kita sering tidak mungkin, tidak yakin, saya nggak mungkin bisa maju menjaga ini. Ibu, itu pertama perbaiki. Yuk katakan bisa, mudah, dan akan selalu istiqomah. Sekolah kita akan selalu diririk, sekolah kita akan unik, dan anak-anak kita. Itu yang pertama. Kedua, Ibu programkan SDM biar terjaga dan bisa terus tidak anjlok. Ya, maka program-program itu harus istiqomah, dikontrol. Ya, makanya ada checklist, ada SOP. Maka SOP tiap melakukan itu ada, kepalanya punya SOP, gurunya SOP, setiap kegiatan ada SOP. Misalnya saya minta ke kepala sekolah misalnya, Bu, tolong setelah pertemuan dengan saya, motivasi atau pengajian, nanti besoknya kumpulin lagi, guru harus berpasang-pasangan lagi, menyampaikan materi suite ya, satu jadi pembicara, satu jadi peserta. Nanti gantian, yang peserta jadi pembicara, jadi harus disampaikan lagi materi yang sudah disampaikan. Sehingga terus semua harus bisa materi itu dan bisa menyerap. Ya, walaupun penyerapan tiap guru berbeda-beda. Nah, ini dijaga Bu, proses bagaimana mampu seorang guru itu mampu komunikasi, mampu make connection. Ini ada di 7 7 essential life skill ya yang kita ajarkan. Ini hari ini kita tidak saya kasihkan. Nah, itu dilatih guru itu sehingga nanti istiqomah dan kekuatannya terus masih bisa ini. Walaupun dalam perjalanan, mohon maaf Bu, namanya guru itu ada yang juk anjlok karena ada masalahnya dengan suaminya, ada yang jomblo nggak nikah-nikah, diputusin lagi, baru mau nikah putus lagi, putus nyambung kan, saya walau alam. Ada yang piutang ya, ada yang piutangnya banyak ditagih sehingga menyebabkan dia anjlok lagi. Nah, ini kita harus saling membantu. Mungkin misalnya, makanya Bu, ada tim solusi. Makanya yayasan itu punya solusi apa? Misalnya, kita ada koperasi untuk pinjam uang guru-guru yang di saat butuh darurat, kita maksimal berapa, misalnya 500 atau 1 juta, dibayar dengan 3 bulan dicicil. Untuk solusi mereka yang punya utang yang bisa darurat pinjam, tapi kalau yang biasa kita nggak pinjemin, ini darurat misalnya. Maka solusi-solusi mungkin kita siapkan. Terus kemudian materi guru yang materi apa yang selama ini bisa merosot, makanya Ibu di checklist Bu. Oh, apa yang lemah di guru-guru kami. Oh, saya juga sering Bu ngecek guru-guru kami, banyak Bu, sama. Semua manusia itu sama Bu. Guru-guru kami juga kadang lemah di komunikasi, malu. Ini kami latih public speaking, kami latih ngomong-ngomong lagi. Yang penting kamu, dan kami latih Bu. Contoh, untuk public speaking ya, kayak kita menerapkan SLC, Student Led Conference, misalnya ini untuk guru-gurunya misalnya, bukan SLC. Sebelum menerapkan ke anak, kita ada orang tua, guru-guru itu dilatih komunikasi. Saya teksnya aja Bu, saya tulisin. Semua harus bisa nge-MC. Yang MC jangan ibu ini lagi, moderator ini lagi. Berarti yang bisa cuma ini. Terus kapan yang lain bisa? Maka saya semua Bu, Arabnya saya tulis, semua harus nulis. Teks Arabnya pertama-tama harus bisa semua. Suatu saat saya nunjuk, Bu, tolong MC hari ini.
Bu, tolong moderat. Dia harus tidak ada kata, tidak ada kata itu. Harus siap. Maka kami kemarin di pelatihan saya latih Bu mereka komunikasi. Itu diantaranya. Sehingga semua tuh harus seimbang, pola ilmunya, pola perasaannya. Kita harus memang harus jadi waja'alnakum ummatan wasato. Dan jadikanlah kalian itu sebagai umat wasato, wasit di pertengahan, solusi buat mereka. Jangan yang pimpinan itu jangan merasa dia pimpinan, direktur, semaunya ke guru itu main ini, main perintah, main ini, pada walaupun gajinya kan kita tahu sendiri. Makanya saya juga sedih kalau banyak perintah, guru aja gaji segini, banyak ini, banyak itu, dimarahin lagi, nggak becus, dibilang ini, kan nggak enak. Maka solusinya apa? Oh ini, sehingga akhirnya Bu mohon maaf, yang udah di checklist ayah bunda, kelemahan-kelemahannya, dinaikin lagi, sehingga kita bisa akhirnya dari tumbuh berkualitas. Ya, sehingga kita bisa menjaga istiqomah. Ketiga, perbaiki ruhnya. Menjaga itu, halo, ini ada suara, halo, dengar suara saya? Oke, dengar Kang. Untuk menjaga yang ketiga keistiqomahan adalah apa? Bismillah, kami juga belajar apa? Setoran, kalau yang muslim ya, setoran Al-Quran. Kami guru-guru setoran, ada yang 1 juz, ada 2 juz, dalam 1 pekan kita ada hatam Quran. Perbaiki ruhnya dengan bacaan Al-Quran. Kita cek yang lambat setor, Bunda ayo setor, Bunda ayo Qurannya dibaca. Kenapa? Biar ruhnya ini, biar semangat jiwanya itu ngalir lagi. Makanya tugas kita manajemen, tugas saya sebagai pimpinan yayasan, tugas saya sebagai pemilik, saya harus ngecas lagi ilmunya, ngecas lagi perasaannya, ngecas lagi ruhnya, sehingga dia istiqomah bisa menjaga itu. Jangan sampai di awal semangat, di tengah-tengah nggak ada. Maka tugas saya terus ngecek. Sampai saya juga kadang, Abi tolong cek sama istri saya. Guru-guru kadang udah lagi terjun, lagi ini, kita masuk lagi, semangat lagi. Karena motivasi kan kadang berjalan 2 minggu, terus anjlok lagi, semangatin lagi, atau 1 bulan lah maksimal misalnya. Kita harus terus punya kiat-kiat ya. Kalau udah ruh, Qurannya diperbaiki, maka insya Allah itu akan dahsyat dan mereka akan dari hati ya. Tidak ada banyak kemarahan yang ada saling memaafkan. Itu yang disebut dengan akhlak ya. Kita perbaiki akhlak gurunya sebelum menjadi akhlak anak-anaknya. Maka akhlak gurunya kita perbaiki, akhlak orang tuanya kita perbaiki. Satu kesatuan tidak bisa dipisahkan, akhlak guru, akhlak orang tua, maka akan mencedak akhlak-akhlak anak. Akhlak itu apa? Ibu di saat ketemu orang, kita merasa nyaman, kita merasa enak, kita merasa wow keren, itu berarti akhlaknya bagus, merasa tidak tersakiti oleh yang di samping kita, tutur katanya lembut, rendah hati, tidak menghina, tidak membuli. Itu yang kita cetak orang tua, yang kita cetak anak-anak, yang kita cetak guru-guru. Di sanalah satu kesatuan. Begitu ayah bunda, terima kasih. Bagaimana Ibu Ainal? Apakah masih ada? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Kang, ini dari Ibu Eli Kamalia dari Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya, bagaimana bila ada salah satu guru punya penampilan sendiri, tapi kurang menarik bagi anak didik? Apakah harus kita paksa untuk merubah atau anak didiknya yang kita kasih pemahaman dengan penampilan sang guru? Silakan Bang Deden. Baik, Ibu Kolaka, Bu Eli. Ibu, saya tanya dulu penampilannya kayak gimana emang? Kan saya juga nggak tahu ya. Nah, kalau kita, saya kan nggak tahu penampilan guru-guru di daerah ya. Kalau saya memang sesuai dengan SOP, Bu ya. Kita kan ada seragaman. Kami sekolah jilbab harus di bawah dada, di sini misalnya harus menutup ini, misalnya ada kesepakatan. Ada kan guru-guru yang seksi dimasukin sini, ada yang guru diikat gitu kan kayak Power Ranger gitu. Ada guru yang ininya ke atas kan membundel, itu kan silahkan, saya nggak mau ini. Tapi kita punya guru itu saya harus nutup keseksian lekuk-lekuk tubuhnya sehingga murid tidak merasa wow keren misalnya, jangan sampai ya. Jadi kita tutup SOP-nya. Pakai seragam juga kan kita, kalau yang seragaman, kita kan seragaman biar tertata rapi. Kalau nggak pakai seragam, yang penting aurat sesuai dengan SOP-nya Bu. Makanya kami tegur,
Jika ada guru yang agak terlalu menonjolkan sesuatu, ya mohon maaf, menonjolkan apa saya nggak tahu ya. Pokoknya menonjolkan sesuatu yang lekuk-lekuknya itu, mohon maaf, ada bapaknya walinya datang lihat ibu guru tuh akhirnya tertarik gitu. Nah ini jangan sampai. Jadi kita makanya mohon maaf ke Ibu Eli, ke kepalanya, ada nggak kesepakatan pakaian? Itu harus sesuai dengan standarnya di sekolah kita. Mau seperti apa sekolah kita pakaiannya, itu harus standar. Dan kami pun mohon maaf, yang jemput pun mohon maaf, karena kita sekolah muslim, yang jemput harus tutup aurat. Ya, orang tua yang nggak pakai jilbab saya panggil, Bu. Saya dengan ngobrol bareng-bareng, ngapain nyekolahin di sini, ibunya aja nggak mau berubah. Kecuali ini sekolah umum, nggak apa-apa. Kalau ini sekolah umum, kami buka ini sekolah campur. Kami juga tidak akan mewajibkan itu, karena kami sekolah fun, misalnya Islam yang fun, maka kami sesuai dengan ajaran kami. Mohon maaf, jemput dengan SOP-nya seperti apa, orang tua harus turun, ucapkan salam, nyapa ke guru, guru menyapa, komunikasi, dan juga harus absen, ambil murid, datang murid, jemput murid, ini harus tertutup dengan rapi, dengan tidak Oke, sepakat. Akhirnya tidak ada masalah. Nah, Ibu Eli, saya tanya, seperti apa pakaian yang tidak nyaman buat muridnya? Kan saya nggak tahu tuh yang Ibu Eli tanya. Iya. Gini, Kang. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Gini, mana, Kang. Misalnya ini sekolah umum ya, Kang. Sekolah umum, tapi ada salah satu gurunya yang, mohon maaf ya, dia itu misalnya bercadar lengkap gitu kan, dan hampir biasa kalau cadar lengkap itu kan warnanya gelap-gelap. Nah, untuk sebagian murid itu kurang menarik gitu kan. Lalu bagaimana kita sikap kepala atau teman-teman yang lain? Begitu loh, Kang. Dan satu lagi, Kang, tadi saya tanyakan, Ya. apakah memang sampai ke pakaian seragam guru pun harus ada SOP-nya ya? Itu pertanyaan Iya, Bu. saya, Kang. Semua harus ada SOP, Bu. Kalau nggak pakai itu, akhirnya bebas guru-guru itu. Sehingga akhirnya kita mau kemana arah tujuan kita, kan kita sesuai dengan visi. Ya kan, visi sekolah kita mau seperti apa, maka mulai dari pakaian, tutur kata, semua itu harus ada SOP, sehingga nanti kalau nggak ada SOP kan terjadilah seperti itu, Bu. Iya. Akhirnya kepala saya nggak mau kayak gini lah, kenapa kok ini kayak gini? Padahal di SOP, makanya nanti kembali lagi ke SOP, aturan mainnya ada di SOP, Bu, Ibu udah melanggar aturan ini. Nah, kalau tidak ada SOP dari awal, Ibu tidak bisa itu hak mereka. Dia mau cadaran, mohon maaf, misalnya dia silakan cadaran dengan anak bisa ini, kalau dia tidak mengganggu dengan cadarannya, nggak masalah. Maka kembali lagi diskusikan dengan yang bunda yang ikut cadaran misalnya dan sebagainya. Monggo senyaman mungkin, atau tutup dengan misalnya cadarnya tidak hitam semua, pakai kayak kita ditutup pakai itu yang kayak Ibu masker misalnya. Masker yang warna-warni yang menarik misalnya, jilbabnya tidak sini hitam semua, tidak, jangan sampai menakutkan anak. Boleh dengan maskernya warna-warni sehingga anak ini kalau dia ingin tetap di cadar nggak apa-apa. Makanya Ibu kembali lagi kesepakatan di awal. Nah, kalau nggak sanggup, ya sudah, berarti kami ingin kayak gini, karena kami biasanya seperti ini. Kalau nggak sanggup, berarti Ibu nggak sanggup di sini, selesai. Tapi kalau nggak ada SOP, Ibu nggak bisa apa-apa. Mau melarang nggak bisa, karena SOP nggak ada. Maka Bu, SOP itu enaknya itu, di saat kita ada aturan, lihat aja ke SOP. Saya juga sebagai yayasan tidak berani mengatur sesuatu tanpa ada SOP, tanpa ada di saat rapat, Pak, di SOP kayak gini, kok padahal kayak gini. Saya yang kalah, saya nggak bisa apa-apa. Makanya SOP itu bareng-bareng di saat ada proker ya, atau ada kita acara 3 hari jalan-jalan, bikin raker, di sanalah susun SOP setiap kegiatan. SOP mau masuk, penjemputan, mau datang, jamnya, semua ada SOP. Sampai di dapur pun harus ada SOP. Habis minum di mana, harus nyuci lagi, kasur, kelas pun harus ada SOP. Semua ada SOP. Manajemen menata ruangan harus ada SOP. Saya juga di rumah tuh ada SOP sama istri saya. Iya, saya manyunin kalau dia nggak rapi, nggak ini, makanya nggak ada cucian di dalam kamar, harus bersih. Saya masuk kamar harus tertata, tidak ada debu di antara kita misalnya. Iya, SOP kan jelas. Misalnya saya ruangan pingin ini, pingin itu dan sebagainya. Saya nggak mau ada pakaian ini sebagainya. Saya juga dimarahin saat saya gantungin pakaian sembarangan di kursi, saya ditunjuk, kayak gitu kan. Akhirnya ya saya juga malu. Kadang saya juga
sering melanggar aturan. Nah, tapi kalau udah SOP itu enak. Di saat melanggar, yang salah siapa? Ya saya berarti kan kayak gitu. Yang salah gurunya ini ya tidak. Nah, itu gampang. Makanya ya sudah gampang kalau udah ada SOP di kelas. Makanya kita juga sama-sama Bu, sama kami juga memperbaiki itu. Maka Ibu silakan lakukan SOP, kembali lagi dengan yayasan, kumpulin. Solusinya kumpulin, enak di dia, enak di kita. Jangan sampai, mohon maaf, satu yayasan saling menjatuhkan, saling merendahkan, satu yayasan akhirnya tidak maju gara-gara hal sepele. Makanya ayo kita bangun lagi dengan SOP yang jelas ya. SOP kan mudah Bu ya, sesuai dengan aturan main kita. Silakan. Begitu Bu. Ya. Bagaimana Ibu Ya, Eli? baik. Iya, baik. Terima kasih, Kang. Oh iya, oke. Sama-sama, Bu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir karena waktu kita juga sudah mulai berakhir ya. Ini pertanyaan terakhir Kang Deden dari Bu Afni Handayani dari Kota Dumai. Pertanyaannya, Ya. apa trik dan tips orang tua untuk menciptakan lingkungan yang menarik pada masa pandemik ini? Karena saya menjadi guru saat pandemik ini buat anak saya terkadang menguras emosi. Oke, silakan Kang Deden. Oke, tadi sebenarnya udah dijawab ya. Apa triknya? Satu, jadilah orang tua. Ini kan guru ya, guru dan orang tua di rumah. Jadikan kita sebagai pembelajar sejati ya, bahwa ibu adalah guru di rumah yang terbaik. Maka Bu, contoh, ibu kreativitas sekarang lihat di YouTube. Permainan apa yang membuat anak tertarik? Ibu harus bisa apa? Contoh, Bu, lihat muka saya. Nih yang gagah ini Bu ya. Lihat muka saya, yang kumisnya belum dikutip. Ibu, di sini ada anak bisa senyum lebar dari wajah ibu, ayah. Yuk, ibu main apa? Main jari misalnya. Mainkan jari di sini bilang ini dong 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 atau tok tok misalnya. Ada siapa? Ada siapa? Ada Kang Deden. Di mana? Di mana itu dia misalnya mainkan. Anaknya yuk diganti namanya dengan gerakan pas itu dia anaknya gerak itu dia gerakan yang menarik. Itu permainan. Orang tua itu sebenarnya karena dia malas yang ada cuma marahin lagi harus kayak gini sesuai. Oh anak PAUD itu Bu nggak bisa harus ngikutin aturan main karena dia memang harus dengan pembiasaan aja dipaksa tapi dengan cara yang asik. Makanya kuncinya paksa, terbiasa, bisa jadi budaya. Mau sholat paksa untuk ajarkan dia nggak berangkat ya sudah yang penting cara kita dulu pulang pergi sampai dia nggak mau sholat nggak apa-apa pelan-pelan nanti akan terbiasa kalau udah terbiasa jadi bisa kalau udah bisa jadi budaya maka sekarang stop ya Bu ya yang nggak pernah ngaji yuk sekarang biasakan ngaji bagi yang muslim yang biasa nggak pernah jamaah ayahnya biasakan sekarang dipaksa jamaah buat siapa nyetop budaya sebelumnya yang bapak ibu kita nggak jamaah nggak pernah ngaji setoran Quran nggak ada stop sekarang mulai kita ke bawah Qurannya setoran ngajinya jamaah bagi yang non muslim ke gerejanya silakan sesuai dengan ke agama masing-masing tempat ibadahnya ajarkan kenapa dipaksa itu akan dengan terbiasa maka jadi bisa saya dulu dipaksa ngapalin Quran Bu nggak paham saya dulu dipaksa baca kitab kuning tiap subuh itu saya ngaji sama ayah saya kitab kuning yang nggak ada harokatnya bayangin Bu saya SD kelas 5 ngaji kayak gitu saya bingung Bu saya hafalin Bu semua kitab Sapina, kitab Jurumiyah waktu itu kecil udah SMP saya baru paham Bu udah kuliah SMA saya bisa mengamalkan isi fikih kitab itu saya udah hafal kitabnya saya alat nahwu sorofnya kenapa saya akhirnya jadi bisa akhirnya jadi budaya ke anak saya jadi budaya apa anak saya jadi mondok kayak saya dulu mondok anaknya ikut mondok kenapa karena terbiasa akhirnya jadi budaya nah saya ingin budaya anak harus setor Quran karena bapaknya dia setor Quran istri setor Quran anak juga setor Quran terus bapak jamaah anak jamaah terbiasa dipaksa begitupun permainan Bu anak sebelum ini bermain dulu itu akan jadi budaya akhirnya orang tua itu tidak menyerahkan sepenuhnya ke sekolah maka guru apalagi mohon maaf guru Bu ini nggak tahu fakta apa nyata fakta apa hoax apa mitos guru kalau dengan orang lain kalau pas sama anaknya kayak harimau itu nggak tahu fakta apa mitos kalau depan anak orang lain ya Allah halusnya minta ampun sayang apa kabar pas depan anaknya ini naudzubillah min dzalik jangan sampai insyaallah wajah-wajah di sini kayaknya insyaallah nah ini kembali lagi Bu jadi
sebenarnya kembali lagi di masa pandemi ini, Ibu relax, santai, tidak harus kembali lagi, tidak harus dengan kurikulum yang ada. Yang penting 6 aspeknya jalan. Nah, makanya Ibu kan apalagi guru ya, udah tahu 6 aspek itu apa ya. Fisik motorik melatih main ini, lompat, lempar, sambil nyebutin nama, ngerekam video. Yo, video Ibu jangan selfie sendiri, anaknya ceramah yuk video nih ajarin. Udah itu bahasanya terlatih, sosemnya ajak, sosial emosionalnya kita main di sawah. Masa pandemi saya sawah, sekarang alhamdulillah corona nggak ada, yang penting inilah ya yang ini ditakut-takutin. Saya bilang nggak ada, pokoknya yang penting sekarang bahagiakan anak kita. Saya ajak di rumah main, udah selesai. Dia ingin main sendiri sendiri aja, yang penting kita mah happy aja sih, jangan dibikin ruwet dan rumit. Nah, kita lah yang bikin ruwet dan ruwet, akhirnya emosi. Kalau udah marah, anaknya akhirnya lonjok. Yang ada anak semakin tantrum, semakin marahnya semakin dahsyat. Begitu Ibu ya. Perbaiki. Begitu. Ya. Terima kasih Kang Deden. Oke, sama-sama. Oke, Ada itu lagi? pertanyaan terakhir Kang Deden. Oh baik, yang terakhir berarti selesai ya. Iya, Kang Saya Deden. tutup dulu. Baik teman-teman, ayah bunda yang dirahmati Allah, semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat, memberikan ilmu. Ini sebenarnya ada 9 materi ya, ini kita baru 1 dulu. Ada skill up, bagaimana menumbuhkan sekolah biar maju pesat, biar berkembang pribadinya, itu dengan skill up ya. Kemudian ada bagaimana membangun brand, bagaimana skillnya. Saya ngajak teman-teman nanti di awal Desember ada coaching ya, coach langsung pelatihan menjadi pelatih di Gurame, yaitu 4 hari nginep, tapi ini sudah offline, nginep di kami, di rumah kami bina secara full, materinya sekitar 12 materi full untuk dikirimkan lagi kepada di saat kita kumpulan guru atau apapun ya. Ini kita besok maksimal 6 orang, jadi 1 angkatan 6 orang. Ini besok alhamdulillah Desember sudah ada 4 yang ini kita ada 20, namun saya kasih kasih jarak ya 6 orang. Dan bagi bunda yang berminat boleh silakan ke WhatsApp saya, bisa infonya. Kedua, saya promo sedikit, ibu yang kesulitan untuk melatih anak, materi parenting ada di sini, sekolah unik, orang tua melirik, anak pun tertarik. Ini materi parenting saya dimasukin sini. Bonus bagi yang sudah punya ini, yang mau slide-nya buat nyampein kepada orang lain, kami kasih slide-nya untuk menjelaskan lagi. Kami detail di sini Bu ya, bagaimana ngelatih fokusnya, kontrol dirinya ada di sini, bagaimana pola-pola orang tua, bagaimana menjadikan orang tua sadar dari lancar bayar, ada di sini. Yang berminat silakan bisa langsung ke kami. Nomor telepon saya 085 226 04 2348 ya. Dan ayah bunda, semoga berkah manfaat, dan bagi ingin yang ikut program Gurame silakan bisa tanya ke kami sehingga program-program Gurame bisa menyebar seluruh Indonesia. Terima kasih. Amin. Saya Kang Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali dan menarik ya materi yang dipaparkan oleh Kang Deden. Saya bisa merangkum sedikit melalui dari apa yang disampaikan Kang Deden tadi. Jadi bagaimana untuk menciptakan sekolah unik, orang tua melirik, dan anak tertarik. Yang pertama, kita mampu menciptakan lingkungan yang asyik dan menyenangkan. Jangan lupa 4F-nya, fun, fresh, focus, and friendly. Lalu kita bisa membangun jaringan dan melatih manajemen, lalu membangun personal branding, leadership, kolaborasi, administrasi lengkap, dan bagaimana sekolah juga beriringan dengan kemajuan teknologi. Dan jangan lupa juga kita itu berjalan tidak di depan anak, melainkan juga tidak di belakang, tapi kita berjalan itu di samping anak ya Kang Deden ya. Mungkin sekian, sudah selesai, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai webinar kita pada hari ini. Semoga semuanya bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan baru. Dan jangan lupa juga kita bakal ngadain webinar lagi ya pada hari Senin 16 November. Itu dengan
Pembicaranya Ibu Gardini Oktari, beliau adalah konselor tubuh dan kembang anak di RS Permata Pamulang. Jadi jangan lewatkan webinar pada hari Senin 16 November 2020. Absen sudah tadi diisi, mudah-mudahan semuanya sudah absen ya. Saya tutup webinar ini, mohon maaf, saya Nabela, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.